Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dari Praktikum Formulasi Teknologi Sediaan Solid. Di sini kami akan menjelaskan pembuatan chewable antalgin dengan metode granulasi basah. Untuk di sini ada nama-nama pematerinya. Yang pertama Raden Andika Priyanka Kusuma, yang kedua Rizky Agung Wardani, yang keempat Priyuta Aulia Munandar, yang keempat Sabrina Najiha, yang kelima Siti Helmi Rohmayanti. Untuk yang pertama saya akan menjelaskan formulasi. Di sini untuk pH dalam zat aktifnya yaitu antalgin dengan yang digunakan yaitu 80 mg. Untuk pengikat amilom memakai 10%, Aquades, IS, penghancur dalam cornstarch 6%, pengisi laktosa. Untuk fase luarnya penghancur luar Avisel 102 10%, Gelidan talc 1%, anti adherent magnesium stearat 0,80%, sodium sakarin 0,80%, sodium siklamat 1%, dan pewarna atau essence strawberry 0,35%. Untuk preformulasi zat aktif, di sini kita ada paracetamol atau antalgin. Untuk pemeriannya hablur atau serbuk hablur putih tidak berbau, rasa pahit. Kelarutan larut dalam 70 bagian air, dalam 7 bagian etanol 95%, dalam 13 bagian aseton, dalam 40 bagian gliserol, dan dalam 9 bagian propylengikol. Larut dalam larutan alkali hidroksida. Untuk penyimpanan dalam wadah tertutup baik, terlindung dari cahaya. Khasiat analgetikum dan antipiretikum. Untuk rumus molekulnya C8H9NO2. Untuk berat molekulnya 151,16. Titik leburnya antara 168 sampai 172 Celcius. Selanjutnya ada amilum. Pemerian amilum tidak berbau, tidak berasa, warna putih, serbuk halus. Untuk larutannya praktis tidak larut dalam etanol 96%, pati menjadi larut dalam air panas. Rumus molekul C16H10O5. Untuk berat molekulnya 300 sampai 1000. Fungsi pengikat, penyimpanan dalam tempat sejuk dan kering. Inkompatibilitas pati tidak kompatibel dengan pengoksida. Selanjutnya Ruli akan melanjutkan penjelasan dari Raden Andika. Nah, di sini tuh ada Aquades. Menurut Farmakope Indonesia edisi 3 halaman 96, pemberiannya itu cairan jernih, tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Ada juga stabilitas. Air adalah salah satu bahan kimia yang stabil dalam bentuk fisil seperti es, air, dan uap. Air harus disimpan dalam wadah yang sesuai. Penyimpanannya itu dalam wadah tertutup baik. OTT-nya itu dalam formula air dapat bereaksi dengan bahan eksipien lainnya yang mudah terhidrolisis. Rumus molekulnya itu H2O, berat molekulnya itu 18,02. Kelarutannya itu cairan bening. Selanjutnya ada cornstarch. Pemberiannya itu serbuk sangat halus dan putih. Kelarutannya itu praktis tidak larut dalam air dan dalam etanol. Penyimpanan dalam wadah tertutup rapat. Selanjutnya ada laktosa. Menurut Hoppe edisi 6 tahun 2009 halaman 359 sampai 361. Pemberiannya itu serbuk kristal warna putih, rasa manis, tidak berbau. Kelarutannya itu larut dalam air, sedikit larut etanol 95% dan ether. Rumus molekulnya itu C12H12O11. Berat molekulnya itu 392,30. Fungsinya itu pengisi, penyimpanannya wadah tertutup rapat dan di tempat sejuk kering. Inkompatibilitasnya itu
dengan oksidator kuat dapat mengalami reaksi dengan primer dan sekunder. Selanjutnya ada Avisel pH 102 menurut Hoppe edisi 6 tahun 2009 halaman 129 sampai 133. Pemberiannya itu bentuk kristal warna putih dengan partikel berpori, rasanya manis, tidak berbau dan tidak berasa. Kelarutannya itu praktis tidak larut air. Rumus molekulnya itu C6G10O5. Berat molekulnya itu lebih dari 3100. Fungsinya itu adsorbat, suspending, dan desintegran. Penyimpanannya itu wadah tertutup baik dan di tempat sejuk kering. Konsentrasinya itu 20-90%. Selanjutnya ada talc menurut Hoppe edisi 6 tahun 2009 halaman 728 sampai 731. Pemberiannya itu sangat halus, warna putih sampai putih keabu-abuan, tidak berbau berkilat, mudah melekat pada kulit dan bebas dari larutan. Kelarutannya itu tidak larut dalam hampir semua pelarut. Stabilitasnya itu talc merupakan bahan yang stabil, dapat disterilisasi dengan pemanasan sampel 160 derajat Celcius, tidak kurang dari 1 jam, dapat juga disterilkan dengan gas etilen oksid atau gamma radiasi. Fungsinya itu untuk belidan, penyimpanannya itu wadah tertutup rapat dan dapat disimpan di tempat sejuk kering. Terus juga inkompatibilitasnya itu inkompatibel dengan kandungan amonium kuartener. Nah, selanjutnya ada magnesium stearat. Menurut Hoppe edisi 6 tahun 2009 halaman 404 sampai 405. Pemberiannya itu serbuk halus berwarna putih, bau samar, rasa khas. Kelarutannya itu praktis tidak larut dalam etanol 95%, ether dan air, sedikit larut dalam benzen hangat dan etanol hangat 95%. Stabilitasnya itu magnesium stearat stabil dan dapat disimpan dalam wadah tertutup dan kering. Fungsinya itu anti-adherent, penyimpanannya itu wadah tertutup rapat dan di tempat sejuk kering. Inkompatibilitasnya itu inkompatibel dengan asam kuat, basah, garam besi. Terus juga hindari pencampuran dengan bahan yang teroksidasi kuat. Magnesium stearat digunakan dalam produk yang mengandung aspirin, beberapa vitamin, dan garam besi. Selanjutnya ada sodium sakarin. Menurut Farmakope Indonesia edisi 4 halaman 748, pemberiannya itu serbuk atau hablur putih tidak berbau, aromatiknya lemah, kelarutannya itu mudah larut dalam air, agak suka larut dalam etanol, dan lebih mudah larut dalam etanol 90%. Stabilitasnya itu terjadi dekomposisi hanya pada suhu 125 derajat Celcius dan dapat pH yang rendah, pH 2. Fungsinya itu untuk pemanis, penyimpanannya itu wadah tertutup rapat dan di tempat sejuk kering. Terus juga konsentrasinya itu 0,02 sampai 0,5%. Berat molekulnya itu 183,18. Selanjutnya ada sodium siklamat. Rumus molekulnya itu C6H12 NNaO3S. Berat molekulnya itu 201,22. Kelarutannya itu larut dalam 5 bagian air, dalam 250 bagian etanol 95% P, dan dalam 25 bagian propilen glikol P. Praktis tidak larut dalam kloroform P dan dalam ether P. Pemberiannya itu hablur atau serbuk hablur, putih-putih, tidak berbau atau hampir tidak berbau. Rasanya itu agak manis walaupun dalam larutan encer. Selanjutnya ada essence strawberry. Pemberiannya itu cairan jernih, tidak berwarna. Kegunaannya itu untuk pengaroma. Penyimpanannya itu dalam wadah tertutup. 1 tablet 200 mg dibuat 100 tablet. Fase diam yaitu 92%. Antalgin sama dengan 80 mg dikali 100 tablet sama dengan 8 gram. Amilum 10% dikali 200 mg kali 100 tablet yaitu hasilnya 2 gram. Aquades 1,5 dikali 2 gram sama dengan 3 gram. Cornstarch
6% dikali 200 mg dikali 100 tablet sama dengan 1,2 tablet 2 gram. Laktosa 200 mg dikali 100 tablet sama dengan 20 gram. 20 gram dikurangi dalam kurung 8 gram ditambah 2 gram ditambah 3 gram ditambah 1,2. Hasilnya yaitu 20 gram dikurangi 14,2 gram yaitu sama dengan 5,8 gram. Bobot granulnya 25 gram. K airnya 3%. Bobot granul 0%. H2O sama dengan 96 dikali 25 gram sama dengan 24 gram. Fase luarnya yaitu 8%. Avisel pH 102 sama dengan 10 dibagi 92 dikali 24 gram yaitu 2,60 gram. Talc 1 dibagi 92 dikali 24 gram hasilnya itu 0,26 gram. Mg stearat 0,80 dibagi 92 dikali 24 gram yaitu 0,20 gram. Sodium saccharin 0,80 dibagi 92 dikali 24 hasilnya 0,20 gram. Sodium sisklamate 1 dibagi 292 dikali 24 gram hasilnya yaitu 0,26 gram. Strawberry 0,35 dibagi 92 dikali 94 gram yaitu hasilnya 0,09 gram. Adapun alat yang digunakan yaitu mortar, penggaris, corong, timbangan analitik, gelas ukur, baskom, ayakan, kain batis, Erlenmeyer, penanggas air, termometer, sarung tangan, masker, oven, sama stempler. Dan bahan yang digunakan yaitu paracetamol, Avisel pH 102, amilum, talkum, Mg stearat, aquades, cornstarch, sodium saccharin, sodium ciclamate, laktosa sama strawberry. Prosedur kerja pembuatan larutan pengikat yang pertama yaitu tuang air ke dalam wadah gelas sambil diaduk suspensikan ke dalam bahan pengikat atau amilum. Tambahkan air mendidih 95 derajat Celcius. Teruskan pengadukan hingga diperoleh cairan yang jernih. Terus untuk prosedur kerja granulasi, ayak zat aktif. Zat aktifnya yaitu paracetamol, bahan penghancurnya yaitu cornstarch dan pengisinya yaitu laktosa. Sebelum dicampur menggunakan ayakan MES 30, tuang zat aktif, penghancur dan bahan pengisi ke dalam baskom, aduk homogen selama 5 menit. Tambahkan larutan pengikat di suhu 60 derajat Celcius atau hangat. Aduk hingga menjadi massa yang kompak. Bila perlu dapat ditambahkan air. Dan setelah itu granulasi massa basah ini dengan ayakan MES 12 hingga berbentuk granul yang baik. Keringkan granulat di dalam lemari pengering yang telah dialasi dengan batis pada suhu 40-50 derajat Celcius semalaman. Kadar air granul yang baik yaitu kurang dari 5%. Pencampuran akhir ayak granulat yang telah kering dengan ayakan MES 12. Masukkan granul ke dalam kantong plastik. Tambahkan ke dalamnya bahan penghancur yaitu Avisel pH 102, di glidan atau talc dan anti aderen atau Mg stearat yang telah diayak dengan MES 12. Kocok kantung plastik selama 5 menit. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang evaluasi granul. Yang pertama ada uji aliran granul, di mana kelompok kami melakukan 2 kali percobaan. Yang pertama mendapatkan hasil 9 detik dan yang kedua juga mendapatkan hasil 9 detik. Dari percobaan 1 dan 2 telah memenuhi syarat karena kurang dari 10 detik. Baik, selanjutnya ada uji pemampatan granul. Pada percobaan pertama, tinggi awal yang didapat itu 5 dan tinggi akhir yang didapat itu 4,9, dimana
cara menghitungnya itu kayak gini ya. Tinggi akhir dibagi tinggi awal dikali 100%. Tinggi akhirnya itu tadi 4,9 dan tinggi awalnya itu 5. Jadi 4,9 dibagi 5 dikali 100. Dan hasil yang didapat pada percobaan pertama yaitu 98%. Pada percobaan pertama itu telah memenuhi syarat karena lebih dari 80. Selanjutnya pada percobaan kedua, hasil yang didapat oleh kelompok kami mendapatkan 83,33%, yaitu telah memenuhi syarat karena lebih dari 80%. Selanjutnya ada uji pengetapan. Caranya yaitu dengan mengetep 20 kali. Kalau cara menghitungnya, V0 dikurang V1 dibagi V0 dikali 100%. V0 dari kelompok kami itu di 8 dikurang 6,5 dibagi 8 dikali 100%, dan hasil yang didapat adalah 18,75%, dimana hasil uji pengetepan ini telah memenuhi syarat karena kurang dari 20%. Dan yang terakhir ada kadar air atau kelembapan, dan hasil yang didapat adalah 2%. Dari hasil ini telah memenuhi syarat karena kurang dari 5%. Evaluasi tablet. Pengujian yang pertama itu uji keseragaman bobot. Hasilnya tidak menyimpang. Syaratnya kolom A tidak sama dengan lebih besar dari 7,5%, kolom B tidak sama dengan lebih besar dari 15%. Keterangannya itu memenuhi persyaratan. Pengujian yang kedua, uji kekerasan. Hasilnya 5,32 kg per cm kuadrat. Syaratnya 4-7 kg per cm kuadrat. Keterangannya itu memenuhi persyaratan. Uji yang ketiga, uji kerapuhan. Hasilnya 0,07%. Syaratnya itu F lebih kecil dari 1%. Keterangan itu memenuhi persyaratan. Pengujian yang terakhir itu uji waktu alir. Hasilnya itu 9 menit 25 detik. Syaratnya itu kurang dari 15 menit. Kesimpulannya itu memenuhi persyaratan. Kesimpulan dari yang telah kami jelaskan. Yang pertama, pembuatan tablet kunyah kali ini dilakukan dengan metode granulasi basah. Yang kedua, tablet kunyah didesain untuk dihancurkan secara cepat di dalam rongga mulut dengan menggunakan gigi atau dikunyah. Dapat memberikan residu dengan rasa enak. Yang ketiga, pada evaluasi granul dan evaluasi tablet didapatkan semua hasil, yaitu memenuhi persyaratan.